subscribe ya teman-teman.ธรรมชาติกำลังส่งสัญญาณเตือนว่าโลกกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตหรืออาจจะไม่มีวันแก้ไขได้หลายๆประเทศครับขาดแคลน Cerita diawali dengan memperlihatkan gambaran dunia di masa depan, ketika para ilmuwan khawatir akan dampak dari pemanasan global yang menyebabkan bumi menjadi gersang, krisis pangan yang berkepanjangan, jutaan spesies ikan mati karena terkontaminasi bakteri dari kutub es yang mencair, dan yang paling mengerikan adalah situasi ini kemungkinan akan berlangsung selama beberapa dekade ke depan. จะคาดการณ์ความเสียหายนี้ ทั่วโลกกำลังพัฒนานี่จะเป็นจุดจบของมนุษย์อีกหลายสิบปี Sementara masyarakat dunia tengah bergulat dengan masalah kelangkaan pangan, Thailand menjadi satu-satunya negara yang masih bertahan dengan sumber daya alamnya. Tak hanya kaya akan sumber daya alam, Thailand juga mengelola sebuah proyek budidaya coro atau kecoa terbesar di dunia, yang menjadi opsi andalan agar rakyat terhindar dari kelaparan. คุณวสุติดธุระสำคัญ Dan kisah akan berfokus pada seorang mantan petarung Muay Thai bernama Singh setelah pensiun dari dunia pergelutan. Singh bekerja sebagai supir di salah satu perusahaan logistik terbesar di Thailand, di mana hal tak terduga terjadi saat para preman bersenjata dengan sengaja memblokir jalan demi menjarah isi truk tersebut. Namun situasi ini tak sedikit pun membuat Singh takut, apalagi menyerah, karena inilah yang terjadi. Selesai dengan para preman, tibalah Singh dan temannya di lokasi gudang pengiriman, di mana si bos cukup dibuat kesal saat menemukan satu kotak yang segelnya sudah rusak gara-gara preman tadi. Meski sudah diberitahu bahwa mereka baru saja kena rampok, si bos tidak mau tahu, karena itu bukan urusannya. Bahkan dirinya langsung memotong gaji bulan ini sebagai ganti rugi atas kotak yang telah rusak. ก็เลยมอบหมายผมเป็นตัวแทนมาพบกับทุกท่านในวันนี้ อย่างที่เราทุกคนทราบครับ ผู้สร้างปาฏิหาริย์ Ternyata, barang yang baru saja dikirim adalah pasokan ikan langka bernama ikan Jenny, di mana seorang pengusaha bernama Fasu menemukan bahwa ikan Jenny adalah terobosan terbaru dalam krisis pangan yang sedang terjadi. Selain menjadi alternatif bahan pangan dan dari rumor yang beredar, Fasu juga memerlukan hati ikan Jenny untuk mengobati penyakit langka sang istri yang selama bertahun-tahun belum ditemukan obatnya. นี่มึงเสี่ยงตายเพื่อไอ้สิ่งนี้เหรอเดี๋ยวกูไปเอามีดมาเดี๋ยวกูแบ่งให้ครึ่งนึง Di saat rakyat kecil saling bunuh demi memperebutkan kecoa untuk dimakan, si bos logistik terlihat menghidangkan daging ikan tadi dalam sebuah acara rapat bersama beberapa orang pejabat. Untuk meyakinkan bahwa daging ikannya memang layak dikonsumsi, si bos menyantapnya terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh para tamu undangan. Dan tiba-tiba, di tempat lain, kita akan diperkenalkan pada seorang wanita bernama Rin, yang merupakan seorang dokter di salah satu rumah sakit umum. Selain seorang dokter, ia juga ternyata adalah istrinya Singh, yang selalu cemas dengan pekerjaan beresiko suaminya tersebut. Di mana kecemasannya terbukti saat Rin harus mengobati luka Singh akibat perkelahian tadi, dan lekas pamit untuk menjalankan tugas shift malamnya. ถ้าสิ่งเป็นอะไรขึ้นมา ขอโทษ Setibanya di rumah sakit, Rin langsung dipanggil Pak Direktur untuk menemui Fasu, alias sosok pengusaha terkaya di Thailand. Selain perannya di bidang budidaya kecoa, Fasu juga menjadi orang paling berjasa dalam memfasilitasi rumah sakit ini. Sehingga mendengar beliau ingin mengobati istrinya menggunakan hati ikan Jenny, pihak rumah sakit sama sekali tidak bisa menolak mereka, meski mereka belum menguji keamanan hati ikannya secara langsung. ผมมีความเชื่อว่าตับปลาจะช่วยให้อาการของภรรยาผมดี Di saat yang sama di lantai bawah, ada seorang pasien yang tak lain adalah si bos logistik, di mana pasca kejadian saat makan tadi, dirinya mengalami kejang hebat disertai demam tinggi. Selain hasil ronsen menunjukkan kemunculan parasit di dalam tubuhnya, reaksi yang ditimbulkan juga membuat petugas medis kerepotan. ประเทศอยู่รอดด้วยอาหารของผม
Upaya penyelamatan yang dilakukan tampaknya tidak membuahkan hasil. Si bos akhirnya tewas setelah mengalami pendarahan di bagian otak. Namun hal tak diduga terjadi setelah para petugas meninggalkan jasadnya untuk dipulangkan, di mana bola matanya tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat, disusul dengan komputer yang menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan. Dan inilah yang terjadi. Dengan cepat, pihak rumah sakit menyiarkan berita dan menghimbau kepada seluruh warga untuk tidak pergi atau datang ke rumah sakit karena saat ini sedang terjadi situasi darurat, di mana Singh yang mendengar berita tersebut pun langsung tancap gas menuju ke sana demi memastikan keselamatan sang istri tercinta. Setibanya di rumah sakit, petugas militer telah ditempatkan di tengah kerumunan orang-orang yang keluarganya masih terjebak di dalam. Sambil harap-harap cemas, tak seorang pun dari mereka diperbolehkan masuk. Apalagi ketika ada salah satu pasien yang tiba-tiba jatuh di atas gedung, dan akhirnya... Dan ya, akibat virus yang si bos bawa, kini semua orang yang sudah digigit tiba-tiba berubah menjadi mayat hidup alias zombie. Sehingga untuk menghindari penyebaran virusnya, para petugas mengambil tindakan tegas dengan menyuruh semua orang kembali ke dalam rumah sakit. Bahkan mereka tak segan-segan menembak siapa saja yang berusaha mencoba kabur. Sementara untuk Singh, ia yang ingin segera menemukan Rin pun langsung menyelinap masuk tanpa memperdulikan kekacauan yang sedang terjadi. Disinilah Rin sekarang, sebuah ruangan obat-obatan yang digunakan untuk bersembunyi. Tak sendiri, Rin juga mengamankan Pak Direktur yang terluka. Setelah tadi sempat diserang, sadar jika dirinya telah terinfeksi, Direktur menyuruh Rin segera pergi mengamankan diri. Yang ketika ia baru beranjak beberapa langkah, terlihat Pak Direktur sedang mencabik tubuh korban lain dan akhirnya... Dan ya, Rin pun selamat berkat runtuhan rak buku yang membuat Direktur kesulitan untuk menangkapnya. Setelah berhasil keluar dari ruang obat-obatan, ia mendengar suara Singh sedang memanggil-manggil namanya. Namun saat akan menggunakan mikrofon untuk meminta pertolongan, listrik tiba-tiba mati dan memutus semua komunikasi di rumah sakit, yang membuat Rin harus pergi ke ruang informasi. Rinอยู่ไหนอะลิน Dalam waktu singkat, rumah sakit yang tadinya tenang seketika berubah menjadi ruwet setelah para zombie embludus ke setiap sudut dan melakukan pembantaian. Tragis bagi mereka yang tidak sempat keluar dan harus terjebak bersama para zombie. Begitu juga dengan Singh yang masih belum menemukan keberadaan Rin, dan justru malah dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Karena Singh belum tahu bagaimana cara membunuhnya, ia pun kabur ke lantai 2 dan tak sengaja bertemu dengan seorang bocah bernama Buddy sedang terjebak di sudut ruangan bersama para zombie. Beruntung Singh datang tepat waktu dan berhasil menariknya keluar. Setelah berkali-kali mencoba, namun tetap gagal. Buddy menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk membunuh para zombie adalah dengan menyerang bagian kepala yang diduga menjadi pengendali utamanya. Saat ditanya sedang ngapain adik di tempat berbahaya seperti ini, dan ibunya kemana, Budi menjawab jika ia sedang mencari sang ibu yang merupakan seorang perawat di rumah sakit ini. Mendengar kata perawat, Singh berasumsi jika mungkin ibunya Budi saat ini sedang bersama Rin, sehingga mereka langsung bergegas untuk mencari keberadaannya. Sejenak kita tinggalkan dulu Singh dan beralih ke sebuah rapat darurat antar pejabat negara dan petinggi militer. Setelah mengingat dan menimbang resiko terburuk atas kejadian yang saat ini sedang terjadi, mereka akhirnya sepakat akan meledakkan rumah sakit beserta seluruh isinya. Bukan tanpa alasan,
Daripada kehilangan 5 juta penduduk Thailand akibat terinfeksi, mereka lebih baik mengorbankan orang-orang di rumah sakit yang hanya berjumlah sekitar 500 jiwa saja. เราต้องทำเพื่อคนส่วนใหญ่ Kembali ke rumah sakit, saat Rin sudah tiba di depan ruang informasi, di mana masalah lain muncul saat kunci ruangan masih berada di pinggang petugas yang sudah terinfeksi. Sehingga dengan terpaksa, Rin sebisa mungkin harus mengambil kuncinya, tanpa membangunkan si petugas. Dengan cepat, Rin mengurung diri dan segera melakukan panggilan. Namun karena jalur radio sudah rusak, dirinya terpaksa harus mencari cara lain untuk menghubungi Singh. Melihat kengerian melalui CCTV yang masih menyala, ia cukup dibuat pesimis. Karena mungkin tidak ada cara lagi untuk bisa keluar hidup-hidup dari rumah sakit ini. Kembali ke Singh dan Budi yang masih dalam perjalanan menuju lantai 3, di mana langkah mereka seketika terhenti saat tak sengaja melihat salah satu zombie sedang terjebak di atas kursi roda. Budi yang melihat pun sontak tertawa karena mungkin itu adalah hal yang lucu baginya. Beruntung Singh masih selamat dengan berlindung di salah satu kamar pasien. Namun hal itu tak berlangsung lama setelah para zombie berhasil menjebol pintu dan berusaha masuk. Sehingga tak ada cara lain selain menggunakan jalur renovasi untuk kabur, tepat saat pasukan mayat hidup ini berhasil masuk. Tiba di lantai 3 khusus ruang persalinan. Akhirnya Budi dipertemukan lagi dengan sang ibu yang sama-sama tak menyangka jika keduanya masih hidup. Namun di balik keharuan yang terjadi, si ibu meminta Singh untuk menjaga dan mendidik Budi hingga dewasa kelak karena ternyata punggungnya sudah tergigit zombie dan sebentar lagi akan segera terinfeksi. Điได้แล้ว Karena tak punya banyak waktu, Singh langsung menggendong Budi sambil berusaha menyingkirkan satu persatu zombie yang terus berdatangan. Akibat terpancing oleh suara Budi yang tak henti-henti memanggil nama ibunya. Selesai dengan para zombie, mereka memutuskan untuk rehat sejenak sebelum lanjut mencari keberadaan Rin. Sempat timbul rasa putus asa di pikiran Budi, karena merasa jika dirinya hanya menjadi beban bagi Singh saja. Namun akhirnya, ia pun teringat dengan pesan terakhir dari sang ibu, bahwa Budi harus tetap melanjutkan hidup, meski sudah tak bersamanya lagi. Beralih ke Rin yang sedang mencoba keberuntungan. Dengan kembali mendatangi kamar Vasu di lantai ke-10, tak hanya mendapat tempat berlindung yang aman. Vasu juga mengatakan jika ia sudah meminta tim evakuasi untuk datang, namun melihat istri Vasu sedang membutuhkan transfusi darah, Rin pun nekat keluar lagi demi mendapatkan sekantong darah, sambil menunggu tim penjemput tiba di sana. Di sini Rin benar-benar harus berpacu dengan waktu. Karena selain istri Vasu yang sangat membutuhkan darahnya, ia juga harus tetap waspada terhadap para zombie yang bisa menyerangnya kapan saja. Sedangkan di luar, pihak militer sudah mengirim pasukan taktis untuk memasang bom berdaya ledak tinggi yang dalam 30 menit lagi akan menghancurkan seluruh rumah sakit ini. Meski Rin sudah berusaha melangkah sesenyap mungkin, kedatangannya di ruang penyimpanan darah tak luput dari reaksi para zombie. Sementara untuk Singh, ia terlihat baru sampai di lantai 10 dan tak sengaja menemukan kalung milik Rin sudah tergeletak di permukaan lantai. Menyadari istrinya sedang dalam bahaya, Singh pun langsung berteriak sekeras mungkin dengan harapan bisa mengalihkan perhatian para zombie.
Dan ya, Sing berhasil mengatasi para zombie yang ada di koridor, begitu juga dengan tim evakuasi yang sudah tiba, dan menghabisi para zombie di ruangan lain. Namun itu tak berlangsung lama. Setelah dicegat oleh satu zombie tinggi besar yang muncul tiba-tiba. Beruntung, Budi datang tepat waktu dan berhasil mengalihkan perhatiannya. Sehingga, Sing punya kesempatan untuk menghabisi zombie tersebut. Kembali ke Fasu yang akhirnya dapat pasokan darah dari petugas medis yang datang bersama tim evakuasi. Di mana ia benar-benar dibuat panik saat si petugas ternyata sudah terinfeksi juga. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi beliau selain menghabisinya. Sambil menunggu kedatangan Rin untuk dibawa bersamanya. Mengetahui tim evakuasi sudah datang, Rin langsung mengajak Sing dan Budi untuk pergi bersama Fasu. Namun hal tak terduga kembali terjadi saat Pak Komandan terburu-buru dalam mengambil tindakan tanpa memastikan dulu siapa Sing dan bagaimana keadaannya, sehingga Sing! Sing! Bye! Bye! Sing, hirap na! Sing! dan ya, dikira sudah mati, ternyata Sing masih hidup dan langsung menyerang pasukan taktis yang sedang menghabisi para zombie. Dengan fakta bahwa mereka akan meledakkan rumah sakitnya, Sing yang merasa jika keputusan ini salah pun langsung membrutal menghadapi mereka semua dan akan menyelamatkan orang-orang yang belum terkena wabah. Setelah terlibat adegan pertarungan brutal, akhirnya si komandan sadar bahwa Sing bukanlah orang sembarangan. Karena meski dalam kondisi tubuh terluka, ia cukup bukti bisa mengimbangi kemampuan bela diri yang dimiliki si komandan. Bahkan rentetan pukulan dan tendangan yang Sing layangkan berhasil membuat si komandan ninja babah tak sadarkan diri. Tak ingin dimangsa para zombie seperti yang dialami oleh si komandan, Rin segera memboyong Sing ke tempat aman untuk diobati. Sementara untuk Budi, ia dikejutkan oleh suara raungan. Yang ternyata itu adalah suara si komandan yang sudah berubah menjadi zombie. Menggunakan botol yang sudah terisi minyak tanah, Sing pun langsung melempar si komandan dengan botol tersebut. Dan langsung mendorongnya hidup-hidup. Tanpa Sing sadari, percikan air dari alarm darurat rupanya sudah membangunkan zombie yang lain. Sehingga mereka dengan cepat menemui Fasu untuk segera meninggalkan rumah sakit. Di mana kita mungkin akan cukup dibuat terkejut saat melihat sang istri yang sudah Fasu rawat selama 5 tahun, tiba-tiba menunjukkan gelagat aneh pasca terkena percikan air tersebut. Dan akhirnya... Kun Wasu ka? Entah apa yang membuat sang istri terinfeksi. Namun jika kita urut kejadiannya, awal mula wabah ini berasal dari si bos logistik dan rekan-rekan bisnisnya yang berubah menjadi zombie setelah menyantap daging ikan Jenny. Sehingga besar kemungkinan jika Fasu diam-diam sudah memberikan hati ikan Jenny tanpa sepengetahuan Rin dan semua orang. Setelah Fasu tewas, kini yang tersisa hanya tinggal Rin, Budi, dan Sing saja. Dengan sisa waktu yang hanya beberapa menit lagi, mereka bergegas menuju atap gedung yang menjadi titik penjemputan. Namun karena suara bising helikopter yang ditimbulkan, akhirnya memancing para zombie untuk melakukan pengejaran. Sementara Rin dan Budi disuruh melanjutkan perjalanan. Sing akan memanfaatkan mobil bekas dan perabotan yang ada di dalam sebagai perlindungan sekaligus menghambat para zombie masuk. Namun bukannya berhenti, mereka justru malah semakin beringas dan terus menyerang Sing dengan sangat agresif. Dan ya, akibat ledakan granat yang terbawa oleh salah satu zombie mantan tentara tadi, kini kondisi mereka pun hancur berkeping-keping. Namun tidak untuk Sing, yang ternyata masih selamat
Meski efek lain dari suara ledakan tersebut kembali memanggil kawanan zombie lain yang jumlahnya semakin banyak. Beralih ke atap gedung, tepat saat proses penjemputan sedang dilakukan oleh petugas evakuasi. Rin hanya diberi waktu 5 menit untuk menunggu Sing sebelum gedungnya diledakkan. Hal itu tampaknya mustahil, karena saat ini Sing masih bergelut dengan para zombie, sehingga tak ada pilihan lain. Petugas memutuskan lepas landas dan meninggalkan Sing seorang diri. Alhasil, Rin hanya bisa memandangi sang suami dengan tatapan kesedihan yang sangat amat mendalam. Di detik-detik terakhir menjelang bomnya meledak, Sing langsung melampiaskan semua kemarahannya terhadap para zombie. Dan disaksikan langsung oleh Rin yang perlahan mulai menjauh. Beberapa waktu berlalu setelah insiden rumah sakit, Rin memutuskan tinggal di kampung halaman dengan membawa serta Budi yang kini sudah menjadi yatim piatu. Meski kini tanpa kehadiran Sing, namun setidaknya Rin tidak menyerah dan tetap melanjutkan hidupnya. Tanpa sadar jika sebenarnya Sing masih hidup setelah berhasil sembunyi di dalam tong baja sebelum terjadi ledakan. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan alur cerita film sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di movie berikutnya.